Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita yang mensyukuri kebaikan Allah ini, kembali kita bersedia menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab, juga pemberitaan dan perenungannya di pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku, kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang menyatakan syukur kami kepadamu karena kebaikan-Mu selalu ada untuk kami. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Allah ini menjadi penguat penyemangat bagi kami di dalam memaknai kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai dengan 15a. Demikian bunyinya. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Saudaraku, tema renungan kita di Selasa pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, mengasihi dan bukan menghakimi. Ya, saudaraku, di awal renungan kita di Selasa pagi ini, saya ingin memberi satu ketegasan, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada saudara dan saya, yaitu sampai kapanpun Injil itu berada di atas tradisi. Artinya tradisi atau kebiasaan yang dilakukan dalam sebuah kebudayaan itu tidak akan pernah bisa membaharui Injil, tetapi Injil yang membaharui kebudayaan atau tradisi. Ya, saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, karena banyak sekali orang menempatkan tradisi atau kebudayaan itu berada di atas Injil. Ya, hati-hati saudaraku, Tuhan tidak mau dinomorduakan, Dia mau yang dikedepankan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita baca dalam kitab Roma, pasal yang pertama ayatnya yang ke-16 dikatakan di situ, Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, Injil itu ada kekuatan Allah. Sekarang kita bertanya, siapa yang bisa mengalahkan Allah? Tentu tidak ada. Karena Allah besar, Allah berkuasa, Allah yang menentukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau ayo katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada kewenangan manusia menentukan apa yang dia memiliki. Semua ada dalam perkenanan Tuhan. Jadi sekali lagi saudaraku, saya menegaskan bahwa kebudayaan atau tradisi tidak akan pernah bisa membaharui Injil.
Tetapi Injil bisa membaharui kebudayaan. Jadi semua kebenaran yang benar-benar benar itu adalah Injil, bukan kebudayaan. Bukan berarti saudara saya katakan kebudayaan itu salah, tidak. Tapi kebudayaan tidak akan pernah bisa kita jadikan alat untuk menomorduakan Injil. Ya. Saya pikir ini baik sekali saudaraku, supaya kita mulai sadar betul bagaimana kita menempatkan Injil di totalitas hidup kita sebagai sarana Allah yang harus kita kedepankan, ya, yang harus kita kedepankan. Karena tegas dalam 10 hukum Allah, ya, dikatakan di hukum yang kedua bahwa Tuhan tidak mau diduakan. Dia Allah yang pecemburu, Dia marah besar. Dia akan membalaskan kesalahan orang-orang yang menduakan Dia. Ini ketegasan dari Allah langsung, Bapak Ibu Saudaraku, lewat hambanya Musa kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Ya. Nah, ini yang terjadi di dalam pembacaan kita. Bagaimana orang-orang Farisi menempatkan, ya, tradisi mereka itu lebih menentukan langkah mereka ketimbang ketetapan Injil untuk menyatakan diri sebagai laskar Kristus. Mereka menentang cara kerja Yesus yang menurut tradisi mereka hari Sabat itu tidak boleh melakukan kegiatan apapun, termasuk menyembuhkan. Makanya dia bertanya, apakah diperbolehkan di hari Sabat orang disembuhkan? Tapi kita lihat di sini saudaraku, apa yang dikatakan Yesus itulah firman Allah, itulah Injil, yang tidak bisa disalahkan oleh orang Farisi pada waktu itu hanya karena kebiasaan mereka atau tradisi mereka atau kebudayaan mereka di hari Sabat tidak boleh melakukan sebuah penyembuhan, ya. Ilustrasi yang dipakai oleh Yesus di sini adalah seekor domba. Jika kita punya domba, lalu dia hilang di hari Sabat, maka tentu kita akan mencarinya. Apalagi kalau dia manusia. Tidak ada yang salah di dalam pekerjaan untuk kemuliaan nama Allah dalam rangka kita menyatakan kasih kita kepada sesama di hari Sabat sekalipun. Jadi saudaraku, Yesus datang ke dunia ini untuk menyempurnakan hukum Taurat. Memang dia tidak menghapusnya, tetapi tidak berarti bahwa ketika Yesus melakukan sebuah perubahan, pembaharuan, katakan demikian, lalu dia menjadi salah. Tidak, karena Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi tidak ada yang bisa menyalahkan dia, apapun yang dia mau lakukan. Seperti dituduhkan orang-orang Farisi ketika Yesus duduk makan bersama dengan Sakeus, yang menurut pandangan mereka orang berdosa. Mereka berkata pada waktu itu, bagaimana mungkin dia katakan dia nabi, tapi dia duduk makan dengan orang berdosa. Justru disitulah mau disampaikan kepada saudara dan saya bahwa Yesus datang untuk membaharui hidup ini karena kita sudah berdosa. Lalu kalau dia memisahkan diri dari orang berdosa, bagaimana mungkin orang akan mengalami pengampunan? Itu kan yang juga lakukan kepada perempuan pelacur. Jadi kita tidak punya kuasa menghakimi Yesus. Kita hanya bisa meneladani sikap Yesus yang mengasihi. Itu yang disoroti di tema khotbah kita, saudaraku. Mengasihi dan bukan menghakimi. Sepanjang itu pelayanan, sepanjang itu tindakan kemanusiaan, memanusiakan manusia, tidak ada yang salah di sana, saudaraku. Mau hari Sabat kek, mau hari apa saja, semua hari adalah sama. Bahwa saya dan saudara harus mendedikasikan diri kita lewat loyalitas yang tulus, yang ikhlas tanpa pamrih, demi untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya.
Bisa dibayangkan saudaraku, kalau di hari Sabat yang dalam hitungan jam ada 24 jam, kita hanya berdiam diri, tidak melakukan aktivitas apapun, hanya doa nyanyi. Mungkin kita, ya maaf kata, sebagai manusia mungkin kita akan kehilangan banyak hal. Ya. Jadi jangan kita pahami firman itu secara hurufiah, tapi secara iman, dan tentu konteksnya adalah ajaran Yesus. Yesus datang memberikan pencerahan kepada kita untuk mengerti bahwa zaman perjanjian baru adalah zaman penggenapan. Bukan berarti kita meniadakan perjanjian lama, tidak. Tapi ketika Yesus melakukan sesuatu yang berbeda dari perjanjian lama yang dilakukan para nabi dengan tradisi Yahudi di sana, jangan serta-merta kita katakan Yesus salah, tidak. Karena tujuannya datang di dalam dunia ini adalah memberikan kemungkinan yang memudahkan kita untuk bisa mengekspresikan hidup kita, melakoni hidup kita tanpa ada batasan. Artinya kapanpun sepanjang kita harus berbuat baik di waktu itu, why not? Kenapa tidak? Semua dimungkinkan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi saya pikir saudaraku ini baik, ya. Jadi jangan kita menjudge orang hanya karena menurut tradisi, ya, itu salah, ya. Jangan. Sepanjang yang dia lakukan hal yang imani, hal yang manusiawi dan dibenarkan secara iman, kita harus mendukungnya. Kita memberikan apresiasi, kita memberikan semangat di dalamnya, supaya kebaikan ini tidak pernah berhenti dalam setiap waktu dan tempat dimanapun berada, ya. Jadi tidak ada hari baik, ya, tanggal baik dan seterusnya. Kapanpun sepanjang kita imani di situ Tuhan berkenan atas apa yang akan kita lakukan, itulah, ya, yang diberkati oleh Allah. Nah, saya pikir ini baik saudaraku, karena seringkali kita sebagai orang Kristen juga, ya, orang yang percaya kepada Yesus, dipengaruhi dengan sesuatu yang khusus menurut tradisi, menurut kebiasaan para leluhur. Sekarang ya, kalau kita mau bertanya, di mana para leluhur kita? Dia mewarisi bobot pikiran yang tentunya dalam kekuatan Allah, Yesus lebih berkuasa daripada mereka. Bukan berarti kita melupakan mereka, tidak saudaraku. Jadi jangan salah dimengerti. Kita menghargai buah pikiran para leluhur kita yang menempatkan kehidupan di zaman itu begitu teratur dan seterusnya. Tapi mari kita menghargai kehadiran Yesus yang membawa pembaharuan, yang lebih menegaskan bahwa kita adalah untuk melayani. Nah, konteks pelayanan ini saudaraku dikatakan dalam Alkitab, baik atau tidak baik waktunya, kita harus tetap melakukan pelayanan itu. Artinya pelayanan menjadi prioritas, pengabdian kita kepada Allah menjadi prioritas. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan di tempat kita, daerah kita yang mengedepankan adat, ya, mari kita harus berani katakan, ya, nomor 2kan adat dan nomor 1kan hal yang spiritual, hal yang iman. Duluankan. Itu lebih menyenangkan hati Tuhan daripada kita simpan dia di acara yang paling terakhir, yang karena dianggap tidak terlalu penting, ya. Jangan kita mendukakan hati Tuhan, saudaraku. Pertanyaannya, kalau kita mendukakan hati Tuhan, kira-kira apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan? Kalau kita bicara berkat, ya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya pikir ini baik sekali saudaraku. Sebelum kita melangkah masuki tahun 2020, yang mungkin di sana ada banyak hal yang akan kita lakukan, ya, acara adat dan seterusnya. Mari kita manage semuanya.
kita kedepankan hal-hal yang spiritual, baru mengikuti apa yang menjadi tradisi kita, kebiasaan kita. Ya harapannya tradisi dan kebiasaan itu juga tidak melanggar hukum Allah, yaitu mengasihi dan melayani, supaya kita semakin diberkati olehnya. Jadi sekali lagi saudaraku, khotbah kita di pagi ini mau berkata kepada saudara saya bahwa tradisi atau kebudayaan tidak pernah membaharui Injil. Tetapi Injil memiliki kewenangan untuk membaharui tradisi atau kebudayaan. Artinya Injil berada di tempat tertinggi, ya, dan kemudian di bawahnya ada tradisi atau kebudayaan. Nah, karena Injil ini, sekali lagi, karena Injil ini adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayatnya yang ke-16. Selamat mengkhususkan Injil, itulah firman, itulah Allah, itulah Yesus dalam hidup kita. Supaya terjawab hari ini tema yang disoroti di hari kemarin, kita harus datang kepada Yesus. Karena kita tahu dialah Injil Allah, dialah Allah, dialah keselamatan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berkati kami di hari ini. Kami percaya apa yang diberikan kepada kami hari ini sebuah pengertian baik, menjadikan kami semakin mengerti kalau Engkau adalah prioritas dalam hidup kami, Engkau yang terpenting, Engkau yang kami khususkan dalam hidup kami ini, sehingga dalam semuanya itu kami semakin diberkati oleh-Mu. Bila kami melangkah hari ini dalam keyakinan Tuhan bersama dengan kami, sehingga apapun yang kami alami itu berkat untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.